Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Program Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang perkembangan media pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Tasya Magfiratul Wahidah, yang kedua Windy Indah Lestari, yang ketiga Anissa Maulida Zahrani, yang keempat Kunti Rosidah. Materi yang pertama adalah pengertian media pembelajaran. Saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan media. Hakikatnya, pembelajaran merupakan suatu sadar guru atau pengajar untuk membantu siswa atau anak didiknya agar mereka dapat belajar dengan kebutuhan dan minatnya. Dengan kata lain, pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam manipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri siswa. Dalam proses pembelajaran, siswa merupakan subjek belajar dan guru merupakan subjek yang mengajar. Mengajar dapat pula diartikan proses membantu seseorang atau kelompok melakukan kegiatan belajar sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung efektif. Berdasarkan pengertian di atas dapat diidentifikasikan ciri-ciri pembelajaran sebagai berikut. 1. Pada proses pembelajaran, guru harus menganggap siswa sebagai individu yang mempunyai unsur-unsur dinamis yang dapat berkembang bila disediakan kondisi yang menunjang. 2. Pembelajaran lebih menekankan pada aktivitas siswa, karena yang belajar adalah siswa, bukan guru. Pembelajaran merupakan upaya sadar dan sengaja. 4. Pembelajaran bukan kegiatan insidental, tanpa persiapan. 5. Pembelajaran merupakan pemberian bantuan yang memungkinkan siswa dapat belajar. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bertujuan. Tujuan ini harus searah dengan tujuan belajar siswa dan kurikulum. Belajar pada siswa ialah mencapai perkembangan optimal yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan demikian, tujuan pembelajaran adalah agar siswa mencapai perkembangan optimal dalam ketiga aspek tersebut. Selanjutnya, materi fungsi dan manfaat media pembelajaran. Dalam media pembelajaran memiliki sebuah fungsi. Yang pertama, fungsi atensi. Fungsi atensi untuk membuat siswa berkonsentrasi dalam pembelajaran yang berbasis visual disertai dengan teks. Yang kedua, fungsi afektif. Fungsi ini untuk memperlihatkan tingkat emosi, perasaan, dan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu yang ditampilkan. Dengan demikian, akan memperlihatkan karakter siswa. Yang ketiga, fungsi kognitif. Fungsi ini untuk membuat siswa mudah mengingat materi yang terdapat pada gambar. Yang keempat, fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatori untuk membantu siswa memahami materi bagi siswa yang lemah dalam membaca dan lambat menerima materi pembelajaran. Lalu, ada fungsi media pembelajaran bahasa. Yang pertama, alat bantu dalam mengantarkan materi pelajaran. Yang kedua, mengkonkretkan informasi atau materi pembelajaran bahasa yang bersifat abstrak. Yang ketiga, mengefektifkan penyampaian materi bahasa yang membutuhkan waktu lama jika disampaikan secara verbal. Yang keempat, memberi stimulus bagi pembelajar. Yang kelima, memutuskan perhatian pembelajar. Yang keenam, mengakomodasi penyampaian materi yang bersifat khusus dan membutuhkan penafsiran. Yang ketujuh, mengakomodasi berbagai gaya belajar pembelajaran. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa di lingkungan mereka. Selain itu, menurut Wania Sanjaya, manfaat media pembelajaran terdiri dari 1. Menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. 2. Memanipulasi keadaan peristiwa atau objek tertentu. 3. Menangkap gairah dan motivasi belajar siswa. Jadi,
Manfaat media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman dan batas ruang kelas. Selanjutnya, jenis dan karakter media pembelajaran. Jenis dan karakteristik media pembelajaran. Yang pertama, media grafis. Media grafis adalah suatu jenis media yang menuangkan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk simbol-simbol komunikasi verbal. Karakteristik yang dimiliki media ini yaitu bersifat konkret, dapat mengatasi batas ruang dan waktu, dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang masalah apa saja, dan pada tingkat usia berapa saja. Bentuk-bentuk media grafis antara lain gambar foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, peta, papan flanel, dan papan buletin. Yang kedua, media audio. Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang disampaikan melalui media audio dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun nonverbal. Secara umum, media audio memiliki karakteristik atau ciri sebagai berikut. Mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, atau mudah dipindahkan dan jangkauannya luas. Pesan atau program dapat direkam dan diputar kembali sesukanya, dapat mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif pendengarannya. Beberapa media yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok media audio antara lain radio dan alat perekam pita magnetik, alat perekam pita kaset. Yang ketiga, media proyeksi diam. Beberapa jenis media yang termasuk ini memerlukan alat bantu, misal proyektor, dalam penyajiannya. Ada kalanya media ini hanya disajikan dengan penampilan visual saja atau disertai rekaman audio. Karakteristik umum media ini yaitu pesan yang dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak, penyajiannya berada dalam kontrol guru, cara penyimpanannya mudah atau praktis, dan lain sebagainya. Yang keempat, media permainan dan simulasi. Ada beberapa istilah lain untuk kelompok media pembelajaran ini, misalnya simulasi dan permainan peran atau permainan simulasi. Meskipun berbeda-beda, semua dapat dikelompokkan ke dalam satu istilah yaitu permainan. Ciri atau karakteristik dari media ini yaitu melibatkan pembelajaran secara aktif dalam proses belajar. Peran pengajar tidak begitu kelihatan, tetapi yang menonjol adalah aktivitas interaksi antar pelajar dan dapat memberikan umpan balik langsung. Selanjutnya, materi, prinsip, dan kriteria media pembelajaran. Prinsip dan kriteria media pembelajaran. A. Prinsip-prinsip media pembelajaran. 1. Prinsip efektivitas dan efisiensi. Dalam konsep pembelajaran, efektivitas adalah keberhasilan pembelajaran yang diukur dari tingkat ketercapaian tujuan setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Sedangkan efisiensi adalah tujuan pencapaian pembelajaran dengan menggunakan media, waktu, dan sumber daya lain seminimal mungkin. 2. Prinsip taraf berpikir siswa. Media hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar, yakni berupa sarana yang dapat memberikan pengalaman visual kepada peserta didik dalam rangka memotivasi belajar, memperjelas dan mempermudah konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih sederhana, konkret, serta mudah dipahami. 3. Prinsip interaktivitas media pembelajaran. Prinsip ketiga yang harus diperhatikan dalam pemilihan media dalam pembelajaran di kelas adalah interaktivitas. Sebagai besar kemungkinan siswa dapat berinteraksi dengan media pembelajaran. Makin interaktif, makin bagus media pembelajaran itu, karena lebih mendorong siswa untuk terlihat aktif dalam belajar. 4. Ketersediaan media pembelajaran. Sesuai dengan materi pelajaran dan mempunyai interaktivitas yang tinggi, guru harus melihat ketersediaan media yang akan digunakan. Jika media tidak tersedia di sekolah, maka semua yang telah direncanakan akan sia-sia dan tujuan tidak akan pernah tercapai atau guru harus meminjam atau membuat sendiri media itu sendiri. 5. Kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Media harus disesuaikan dengan kemampuan guru, baik dari pengayaan maupun penggunaan atau pengoperasian media. Akan lebih efektif lagi jika guru memiliki sendiri media yang akan digunakan, seperti laptop.
Jika materi yang akan disampaikan berkaitan dengan pelajaran komputer atau pelajaran yang lainnya, jika membutuhkan media tersebut. 6. Alokasi waktu. Media pembelajaran yang dipilih oleh guru untuk kegiatan belajar mengajar di kelas seharusnya memiliki fleksibilitas yang baik. Media pembelajaran itu dikatakan mempunyai fleksibilitas yang baik apabila dapat digunakan dalam berbagai situasi. Kadangkala saat proses pembelajaran berlangsung, terjadi perubahan situasi yang berakibat tidak dapat digunakannya suatu media pembelajaran. 7. Keamanan penggunaan media. Dalam kegiatan belajar mengajar, kadangkala guru harus hati-hati memilih media pembelajaran. Ada media pembelajaran yang kalau tidak hati-hati dalam penggunaannya dalam mengakibatkan kecelakaan atau siswa terluka. 8. Prinsip relevansi. Media yang relevan akan meningkatkan fungsi dan manfaat media itu sendiri. Namun, tenaga pendidik perlu melakukan analisis dengan mempertimbangkan banyak faktor agar bisa memilih media yang relevan tersebut. Semakin relevan media yang dipilih, maka akan semakin mendukung dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 9. Prinsip produktivitas. Prinsip produktivitas dalam memilih media pembelajaran juga perlu mendapatkan perhatian pendidik. Selain prinsip efektivitas dan efisien, media pembelajaran yang produktif memudahkan pendidik dan peserta didik mencapai hasil pembelajaran yang optimal sesuai tujuan. B. Kriteria memilih media pembelajaran yang baik. Untuk mendapatkan kualitas media pembelajaran yang baik, agar dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses belajar mengajar, maka diperlukan pemilihan dan perencanaan penggunaan media pembelajaran yang baik dan tepat. Pemilihan media pembelajaran yang tepat ini menjadikan media pembelajaran efektif digunakan dan tidak sia-sia jika diterapkan. Kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media pembelajaran merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Maka, beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran yang baik adalah sebagai berikut. 1. Sesuai dengan tujuan. 2. Praktis, luas, dan bertahan. 3. Mampu dan terampil menggunakan apapun media yang dipilih. 4. Keadaan peserta didik. 5. Ketersediaan. 6. Kesesuaian dengan gaya belajar. Nah, itu tadi materi perkembangan media pembelajaran yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.